Jokowi meminta maaf pada Prabowo tak bisa-bisa memenuhi keinginan presiden terpilih untuk menjadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Pasca lengser dari jabatan, Jokowi ingin menikmati masa pensiun di kota Solo sembari bermain bersama para cucu kesayangan. Menguak anggapan bahwa kesetiaan politik para loyalis Jokowi bakal menghadapi ujian besar. Apakah para elit akan tetap menjadi teman politik Jokowi jika sudah turun nanti? Bukti bahwa Pak Jokowi kan nggak ditinggalkan. Jadi partai mana yang meninggalkan kan nggak ada. Sebenarnya Menteri PDIP itu maju pilkada hanya untuk lepas dari Jokowi aja. Belum tentu menang juga. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Yang artinya presiden nanti di bawah dia. Rusak ini negeri sudah. Komplit rusaknya sudah negeri. Bagi mereka-mereka yang culas, ikut serta dalam kebiadaban atau skenario-skenario si kurus ini, semoga cepat digulung dan diazab. Ya, yang pertama kita menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Pak Jokowi sebagai presiden selama 10 tahun ya, dan beliau telah membawa ya banyak kemajuan terutama pada sisi pembangunan infrastruktur ya. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari info terbaru terupdate termenarik apa ya hari ini. Kira-kira ada apa? Kayaknya aku kasih bocoran dikit aja ya. Jadi kali ini tuh berkaitan dengan Pak Jokowi, tentang lebih ke nasibnya Pak Jokowi setelah purna tugasnya dari Presiden RI nanti. Wah, kira-kira seperti apakah? Yuk, langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Jokowi tolak jadi Watimpres Prabowo. Pilih nikmati masa pensiun di Solo bareng cucu. Jokowi meminta maaf pada Prabowo tak bisa-bisa memenuhi keinginan presiden terpilih untuk menjadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Pasca lengser dari jabatan, Jokowi ingin menikmati masa pensiun di kota Solo sembari bermain bersama para cucu kesayangan, sembari menunggu kelahiran anak pertama Kaisang. Pada awalnya Jokowi diminta menjadi ketua DPA, namun akhirnya DPR batal mengganti nomenklatur nama untuk Dewan Penasehat Presiden. Mari kita tunggu apakah pemerintahan Prabowo Gibran akan berjalan lancar tak campur tangan Jokowi sebagai Watimpres. Jadi nasib Pak Jokowi setelah nanti purna tugas dari Presiden RI memang jadi pertanyaan banyak orang ya. Orang-orang tuh masih hingga detik ini ya lah, orang menuju Pak Jokowi selesai tugasnya ya kan, bertanya-tanya mengenai kira-kira nanti bakal kemana nih Pak Jokowi ya kan. Mengenai hal ini tuh ada beberapa isu ya. Jadi yang kemarin itu yang baru-baru ini itu ada isu mengenai Watimpres, di mana menurut beberapa orang, tidak sedikit orang juga yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu cocok dan masih pantas kalau semisalkan nanti dimasukkan ke dalam anggota Watimpres kayak gitu. Nah, ini pun dilihat dari rekam jejaknya Pak Jokowi selama Pak Jokowi menjadi pejabat negara ya, menjadi wali kota, terus gubernur, terus habis itu presiden. Di rekam jejaknya Pak Jokowi pun juga sudah bisa kita lihat bagaimana Pak Jokowi itu selama memimpin Indonesia luar biasa sekali. Tidak cuma di Indonesia diakui, tapi di luar Indonesia, di mata dunia itu diakui. Makanya kalau melihat hal itu, cocok Pak Jokowi kalau misalkan nanti masuk ke dalam Watimpres begitu. Tapi ya ada juga orang-orang yang tidak setuju lah kalau misalkan Pak Jokowi itu masuk dan dipilih menjadi Watimpres. Masa jabatan Presiden Jokowi sudah di ujung guys. Setelah 20 Oktober nanti, Jokowi tidak akan lagi menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Menariknya, mulai muncul pertanyaan soal nasib Jokowi kalau udah lengser nih guys. Melihat bagaimana perkembangan politik begitu hektik di akhir jabatannya, menguak anggapan bahwa kesetiaan politik para loyalis Jokowi bakal menghadapi ujian besar. Terutama dari elit-elit partai yang selama ini dianggap cukup tergoyang oleh dinamika politik. Contohnya seperti Partai Golkar dan bahkan PKB nih. Kira-kira apakah para elit akan tetap menjadi teman politik Jokowi jika sudah turun nanti?
Dan apakah mereka akan menjadi pelindung Jokowi jika nantinya ada serangan politik terhadapnya? Selain mengenai Watim Pres tadi, ketika menuju Pak Jokowi menghabiskan masa jabatannya ini, ada juga hal yang jadi pertanyaan mengenai nanti kira-kira habis selesai ya, siapa ya yang bakal melindungi Pak Jokowi gitu. Karena ya kan sudah tidak ada jabat lagi gitu Pak Jokowi. Kalau sekarang masih punya jabatan tuh mungkin orang-orang yang ada kepentingan itu melindungi Pak Jokowi lah. Tapi nanti setelah 20 Oktober kira-kira siapa ya? Kalau menurut kalian nih kira-kira siapa coba? Coba tulis di kolom komentar ya. Bro, terakhir. Ada kata yang akhir-akhir ini semakin muncul ke publik tentang meninggalkan atau ditinggalkan ramai-ramai. Seperti itulah kekuasaan. Datang dan pergi, kadang-kadang kita tidak sadar, oh ternyata udah pergi lagi kan gitu ya. Tapi kemudian ketika Presiden mengatakan seperti itu, dalam hal ini Pak Jokowi menjadi istimewa. Karena Pak Jokowi itu, dunianya Anda mengatakan approval ratingnya beliau itu luar biasa tinggi. Tapi pada wilayah elit ternyata tidak terjadi. Apa yang terjadi? Tapi justru saya memaknai ini sebagai guyonan, Bang. Pidato Pak Jokowi waktu itu adalah guyonan segar di Partai Nasdem. Karena buktinya kan Pak Jokowi hadir di kongresnya PAN. Pak Jokowi hadir di ininya Nasdem. Pak Jokowi hadir di acaranya Golkar. Gerindra. Pak Jokowi hadir di acaranya Gerindra. Jadi sebenarnya kalau itu mau dimaknai macam-macam sudah terbantahkan selain guyonan, Bang. Kalau dimaknai selain guyonan menurut saya itu sudah terbantah karena Pak Jokowi diundang semua, Bang. Bukti bahwa Pak Jokowi kan nggak ditinggalkan. Jadi partai mana yang meninggalkan kan nggak ada. Gitu. Jadi lebih kepada guyonan aja menurut saya. Guyonan. Ini kira-kira siapa ya yang membuat opini seperti ini ya? Memang benar sih di akhir jabatannya Pak Jokowi ini banyak sekali isu-isu yang dibangun oleh orang-orang ya. Selain tadi soal Watim Pres, tadi juga ada soal kira-kira nanti siapa yang bakal melindungi Pak Jokowi. Terus ada lagi nih, kabar mengenai Pak Jokowi di akhir jabatannya ini mulai ditinggalkan kawan-kawannya. Ini tuh sebenarnya hampir sama kayak yang sebelumnya sih. Soal mengenai siapa nih yang bakal melindungi Pak Jokowi gitu. Padahal gimana ya ini? Kenapa itu harus jadi pertanyaan kayak gitu loh? Kenapa itu harus jadi opini yang lagi digoreng saat ini? Padahal selama ini kayaknya hubungannya Pak Jokowi baik-baik aja. Dan sampai detik ini menurutku Pak Jokowi dengan orang-orang terdekatnya juga masih baik-baik aja. Dan aku melihatnya tidak ada tanda-tanda nih kawan-kawannya Pak Jokowi meninggalkan Pak Jokowi seperti itu. Dan ketika ada dua tuntutan antara mengadili Presiden Jokowi setelah lengser dengan tuntutan penegakan hukum, di mana kalau ya dia tidak ikuti itu justru kekuasaan Prabowo ini akan terdelegitimasi, dibebani oleh tuntutan itu, kan Prabowo dengan gampangnya akan mengatakan karena ini kehendak rakyat, negara kita negara hukum, konstitusi juga sudah mengatur, ya saya tidak ada pilihan. Anda harus bertanggung jawab. Bukan Anda harus bertanggung, saya persilahkan rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan saya dorong aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum. Gitu saja. Ya, orang yang paling teralienasi, terasing meskipun dia punya kekuasaan adalah Saudara Jokowi. Yang Presiden RI sekarang Hari ini. Jadi pasukan berani mati itu mengkonfirmasi ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa dari kekuasaan seorang presiden yang jelang lengsernya tahu akan banyak tuntutan dari rakyat. Bukan hanya pada dirinya, tapi kepada dinasti politiknya. Hari ini kan ketakutannya itu adalah dua. Satu, dia lengser, nggak bisa nyalon lagi. Yang kedua, penggantinya belum tentu ada pada kewenangan dia. Penggantinya, ya. Maksudnya bisa saja ya Pak Prabowo sebelum dilantik ya kita hormati Pak Presiden ya kan. Ya beliau memberi arahan. Tapi kalau setelah dilantik kan beda psikologi politiknya. Dia yang pegang tongkat komando. Dan ketika ada dua tuntutan antara mengadili Presiden Jokowi setelah lengser dengan tuntutan penegakan hukum, di mana kalau ya dia tidak ikuti itu justru kekuasaan Prabowo ini akan terdelegitimasi, dibebani oleh tuntutan itu, kan Prabowo dengan gampangnya akan mengatakan karena ini kehendak rakyat,
negara kita negara hukum, konstitusi juga sudah mengatur, ya saya tidak ada pilihan. Anda harus bertanggung jawab. Bukan Anda harus berani, saya persilahkan rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan saya dorong aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum. Gitu saja. Itu sudah luar biasa menakutkan bagi seorang Joko Widodo. Nah, orang-orang ini sebenarnya juga nggak sepenuhnya juga membackingi Jokowi. Nggak ada orang berani mati itu loh. Nyari nasi bungkus saja itu demi hidup, masa berani mati? Nggak ada berani mati itu. Tapi memang ini adalah bagian dari pertarungan wacana politik untuk membendung arus besar tuntutan pertanggungjawaban terhadap presiden. Seolah-olah ini orang-orang yang pasukan berani mati ini, kalau mereka muncul, ini yang nuntut takut pada kabur. Padahal kagak ada urusan. Dulu saja presiden masih berkuasa penuh, tuntutan itu terus deras mengalir, apalagi sudah di ujung, tinggal sebulan. Paling dia bisanya apa? Mengganti menteri yang mundur yang tidak bisa dia gondeli dengan menteri baru yang umurnya juga cuma sebulan. Contoh, Saifullah Yusuf. Itu kan karena dia nggak bisa menggandoli menterinya dari PDIP. Maju pilkada nggak bisa digondeli. Sebenarnya menteri PDIP itu maju pilkada hanya untuk lepas dari Jokowi aja. Belum tentu menang juga. Nah, cuman psikologi kalau begitu kan PDIP merasa tidak colong Melayu ganggang ya. Melayu ganggang maksudnya berlari. Artinya tidak lari dari tanggung jawab sebagai menteri, tapi karena menjadi calon kepala daerah dan aturannya memang diantaranya harus mundur begitu. Memang ada cuti. Setelah tadi Watimpres, terus katanya sahabatnya, teman-teman rekan politiknya Pak Jokowi itu mulai meninggalkan Pak Jokowi. Terus ada lagi tadi yang mempertanyakan siapa nih yang bakal mendampingi Pak Jokowi setelah nanti lengser. Sekarang ada lagi, katanya Pak Jokowi ketakutan jelang lengser di 20 Oktober nanti. Orang-orang tuh kalau membangun narasi lucu-lucu gitu ya, kayak apalagi akhir-akhir ini nih, banyak cara yang dilakukan ya dengan untuk istilahnya membuat ini tuh semakin panas gitu. Ya kalau kalian amati beberapa waktu belakangan ini, banyak kan isu yang semua tuh tuduhannya, semua sasarannya tuh kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Dan kayak seolah-olah ini tuh sebagai salah satu langkah nih dari orang-orang. Ini menurut analisa dari pakar politik juga ya. Ini tuh sebuah langkah yang dilakukan dengan membangun narasi itu untuk membuat semakin heboh lagi. Tujuannya jelas untuk mengacaukan Pak Jokowi, menurunkan citranya Pak Jokowi jelang akhir jabatannya ya kan. Terus yang paling ini banget ya, yang paling luar biasanya itu adalah narasi yang dibangun untuk memisahkan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Pasti kalian tahu lah ini isu yang mana nih yang digodok untuk memisahkan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Kalau menurut kalian nih, melihat situasi akhir-akhir ini, bagaimana nih pendapat kalian? Coba dong tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya ejunya lebih pintar anak saya loh. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Jokowi, presiden gagal. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Jokowi hebat. Jokowi presiden yang ke-7 datang bisa lihat kami di lumpur dan hutan rimba ini. Jokowi presiden yang kami cintai. Asma. Jangan pernah ngelawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kok Pak. Mulai dari Mahkamah Agung, mulai dari juga KPU, Bawaslu, dan jajaran yang lain tidak cukup. Sekarang mau menciptakan DPA, Dewan Pertimbangan Agung, yang artinya presiden nanti di bawah dia. Rusak ini negeri sudah. Komplit rusaknya sudah negeri ini. Terus mau dibawa kemana? Gitu loh. Saya kira para tokoh, para pakar, termasuk juga DPR, MPR, dan semua pemerintah ini mengerti kemana arahnya. Tapi kenapa mereka bungkam? Ingat, kalian ini pasti mati. Ingat itu.
pasti ada yang namanya siksa alam barzah, kubur. Ya, baik khususnya di dunia sebelum mati sampai kalian juga mati. Silakan kalian menjadi penjilat yang luar biasa, membolak-balikkan, surban sampai tebal, dai sampai hitam, silahkan. Tapi kalau isi hatinya tukang jilat, ya kan? Apalagi melawan kehendak Allah, tadi juga disebutkan oleh Prof. Egi bahwa sudah melanggar sumpah di Undang-Undang Dasar, sudah tidak lagi berlaku adil, maka kehancuran ini akan datang. Keinginan kita mudah-mudahan Allah menjaga rakyat yang baik gitu loh. Bagi mereka-mereka yang culas, ikut serta dalam kebiadaban atau skenario-skenario si kurus ini, semoga cepat digulung dan diazab, maksud saya begitu. Tapi rakyat yang baik, yang benar dilindungi, harapan kita begitu. Jadi saya kira tadi sudah penjelasannya cukup luar biasa. Nah, tinggal sekarang ini saatnya setelah Peggy ada KM50 yang harus kita bongkar juga. Bentar. Ini kayaknya kalau dari cara ngomongnya ini aku udah tahu ini siapa nih. Coba kalian tebak ini siapa kira-kira, dari mana kira-kira, coba ya. Tapi aku nggak mau ngebahas soal itu. Tadi bapaknya ini sempat menyinggung soal azab. Katanya kalau ini tidak diperbaiki lah ya, kalau ini terus berlangsung seperti ini, doanya bapaknya kena azab gitu. Aduh, gimana ya? Kok ini doanya malah semoga kena azab, ini gimana? Terus katanya tadi kecuali untuk rakyat baik gitu. Nah, pertanyaanku ini rakyat mana nih? Apakah rakyat yang pemikirannya sama seperti Bapak atau rakyat yang bagaimana ini? Pak Jokowi sebentar lagi juga akan purna tugas ya. Ada nggak nih tanggapan atau respon Muhammadiyah terhadap Pak Jokowi selama 10 tahun? Ya, yang pertama kita menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Pak Jokowi sebagai presiden selama 10 tahun ya. Dan beliau telah membawa ya banyak kemajuan terutama pada sisi pembangunan infrastruktur ya, dan juga bidang-bidang lain yang saya kira secara ekonomi juga beliau bekerja sangat keras di tengah terpaan ekonomi yang tidak mudah. Ekonomi Indonesia masih bisa bertahan gitu, walaupun tidak tumbuh seperti yang diharapkan, tapi kan tidak sampai kolab ya, apalagi di masa-masa sulit selama Covid itu kan juga ya sangat berat ujiannya gitu. Dan karena itu maka ya, nah kalau ini saya pinjam fikihnya NU sebenarnya. Ya, yang akan datang itu kan kita pakai prinsip al-muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Boleh dalil Gus ya? Ya, monggo. Jadi prinsipnya itu yang baik-baik itu dijaga, diteruskan. Nah, tetapi yang belum, dan kalau ada yang lebih baik itu juga dilakukan. Jadi al-muhafadzah alal qadimis sholih, memelihara warisan lama yang memang itu baik, tapi juga wal akhdhu bil jadid aslah. Jadi mengambil yang baru yang lebih baik. Sehingga harus ada proses di mana dalam beberapa hal itu ya carry over gitu Mas, ada carry over, ada continuity, tapi juga ada berbagai ya langkah-langkah baru, terobosan-terobosan baru, karena mungkin tantangan yang dihadapi tentu tidak sama, dan lingkungan sosiopolitik baik nasional, global maupun internasional juga tidak selalu sama, sehingga mesti memang harus ada aspek-aspek dinamis dan aspek kreatif bagaimana Indonesia ini tetap sustain, tetap bisa bertahan. Nah, kayaknya hal-hal kayak gini nih cocok kalau nanti Bapak yang tadi ya, yang katanya kalau ini terus dilanjutkan doanya bapaknya tuh kena azab tadi, itu perlu didengarkan oleh bapaknya ini. Jadi selama kepemimpinannya Pak Jokowi itu bapaknya bisa melihatlah apa aja hal positif yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Jangan melihatnya tuh dari sisi negatif aja gitu loh. Kalau menurut kalian gimana nih sobat-sobat? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan sobat-sobat semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir.
Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi. Jadi jangan lupa di klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.